Mari kita mengenal luka pada penderita diabetes ya, karena data menunjukkan bahwa luka diabetes itu disebabkan oleh kaki ya, paling banyak itu kaki, karena jauh dari sumber sirkulasi darah ya. Jadi dari jantung ke kaki kan jauh ya secara anatomi itu ya, sehingga untuk penyembuhan luka di kaki itu amat lambat ya, apalagi yang memiliki diabetes itu darahnya itu kental ya, karena mengandung glukosa atau gula terlalu banyak sehingga kental gitu. Jadi ketika mengalami luka, jadi si kaki itu lama sembuh ya. Itu ya, karena di samping lain penderita diabetes mellitus itu ada gangguan perifer ya, sirkulasi darah itu. Yang kedua ada neuropati ya, namanya itu neuropati diabetikum kalau di medis ya namanya ya. Itu biasanya tandanya itu kebas ya, dingin, baal gitu, mati rasa gitu ya, bahkan sakit, bisa sakit gitu si kakinya gitu. Nah itu ketika mengalami kebas di kaki sehingga kita menusuk batu, bahkan kayu, ataupun bahkan yang lebih parah itu paku, itu nggak terasa ya, ataupun seng ya, sehingga terjadinya luka itu mudah gitu ya. Dibanding penderita diabetes juga penyembuhannya lama untuk luka ya. Nah makanya hati-hati dengan kaki mereka gitu untuk penderita diabetes gitu. Nah, terus dari pemakaian sepatu misalkan ya yang terlalu ketat, ataupun dari sandal, itu bisa terjadinya luka ya, itu ya. Nah, itu yang untuk gangguan neuropati. Ada juga kelainan kaki diabetesnya, yaitu namanya, ada salah satunya itu Hamertu. Ya, Hamertu itu kayak semacam kakinya itu, ini kaki ya. Jadi ada kayak hammer, kayak palu, bentuk palu, itu salah satunya itu resiko untuk mengalami luka. Satu itu, keduanya juga ada bunion ya. Bunion itu biasanya di jempol kakinya itu agak menonjol gitu ya, sehingga tidak simetris gitu. Dia seperti ini. Terus kapalan ya, itu kapalan bisa mengalami luka yang serius ya, kalau kapalnya itu tidak dirawat dengan baik ya. Juga yang pecah-pecah ya, pecah-pecah itu si telapak kakinya itu pecah-pecah ya, sehingga itu mengalami luka. Diabetes itu sangat rentan infeksi jamur ya di kaki. Nah itu biasanya terjadi luka, gatal, terus luka, adapun tiba-tiba ada bula ya. Bula itu semacam seperti bisul gitu ya di kaki, itu sering terjadi itu untuk penderita diabetes mellitus ya. Makanya hati-hati dengan kakinya. Caranya ya, kalau seperti itu kita pencegahan. Untuk pencegahannya, agar tidak terjadinya luka diabetes ya, karena ada pepatah, itu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Ada pepatah seperti itu. Untuk pencegahannya, kita put spa ya, lakukan put spa ya. Tidak perlu ke salon ya, kalau memungkinkan dan bisa dilakukan di rumah ya, lakukan saja ya. Misalkan kita jangan merendam kaki dengan air hangat gitu, nggak boleh ya, karena itu takutnya melepuh. Satu itu, kalau maupun itu spa ya, pakai minyak esensial. Misalkan kering akibat misalkan si kakinya kering ya, lotion atau essential oil boleh ya. Terus pijat-pijat boleh, itu lakukan ya, mandiri di rumah pun itu bisa ya, sehingga bisa sembuh dari pecah-pecah itu pakai lotion ya, atau pelembab. Satu itu. Yang kedua, jangan pakai sepatu ya, ataupun sandal yang terlalu ketat ya, dan juga pun terlalu longgar, yang pas aja ya. Terus saya sarankan kalau beli sepatu atau sandal ya, di sore hari ya, jangan sampai di siang hari, karena ketika misalkan itu di siang hari, cahaya matahari ya, apalagi tokonya itu misal menghadap barat ya, ataupun kena sinar matahari, sandal yang ada di toko itu bisa berbeda bentuknya, nanti ukuran itu berbeda ya, karena sandal kan biasanya dari karet ya, sehingga bisa elastis gitu ya. Saya sarankan itu di sore hari jam 5, ataupun ya lebih baik misalkan malam itu ya. Saran dari saya gitu ya, sehingga ketika kita beli sepatu ataupun sandal itu aman, pas, sesuai dengan kondisi ketika kita dibeli. Tapi kalau siang hari itu biasanya itu karena sandal karet itu karet ya, jadi bisa
berbeda ukurannya ketika kita dipakai setelah di rumah gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan kita kapalan ya kita rawat ya, kikis sedikit sedikit ya, sedikit sedikit ya, pakai alat yang aman ya, bisa gunakan alat yang aman seperti ini ya. Eh, itu bisa mengurangi resiko luka diabetes mellitus ya. Terus misalkan kalau kalau misalkan terjadinya hemor tuh, bisalah itu tadi, pakai sepatu ya yang tidak terlalu longgar dan ketat gitu ya, karena penyebab hemor tuh bunion itu dari sepatu di samping genetik atau bawaan gitu ya. Ya, terus nanti lakukan senam kaki diabetes ya. Itu bisa mandiri, di rumah, dilakukan di rumah ya. Kalaupun memungkinkan dan kita bisa ya, syukur-syukur. Kalau misalkan kita perlu mentor ya, ya silahkan datang ke klinik khusus, biasanya khusus diabetik ya, diabetes itu yang mengadakan atau melayani spa, food spa ataupun senam kaki diabetes ya, karena itu tujuannya untuk mencegah terjadinya luka ya, karena diabetes itu tidak ada luka yang kering dan basah ya. Ada diabetes basah, ada diabetes kering, itu mitos belaka di masyarakat ya, karena setiap penderita diabetes apalagi yang sudah lama itu bisa menyebabkan komplikasi ya, salah satunya dibanding katarak, glaukoma dan sebagainya, ginjal bahkan ya, itu salah satunya itu bisa terjadinya luka di kaki gitu ya.